Halo, perkenalkan kami dari kelompok N703 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, slide selanjutnya di sini ada nama-nama anggota dan juga NIM kelompok. Yang pertama ada Karina Safa Amalo dengan NIM A15-2021-02044. Yang kedua ada Nadivia Bella Rizmasya dengan NIM A15-2021-02214. Yang ketiga ada Sevanya Martiva dengan NIM A15-2021-02025. Dan ada saya sendiri, Nisrina Puspakirana dengan NIM A15-2021-02060. Dan ada Donindra Tony Gunawan dengan NIM A15-2021-02034. Dan yang terakhir ada Dinda Rizky Anjani dengan NIM A15-2021-03036. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Karina. Baik, terima kasih Nisrina. Perkenalkan, nama saya Dinda Tony Gunawan, akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Jadi, Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5, dan sila yang artinya prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya terdapat sila-sila yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sila-sila yang ada di Pancasila memiliki makna masing-masing yang harus diterapkan ke dalam kehidupan setiap bermasyarakat Indonesia sehari-hari. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Sevanya Martiva akan membacakan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dalam slide ini tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang digambarkan dengan lambang seekor burung Garuda memiliki makna yaitu sebuah sumber kekuatan. Selain itu, dengan warna emas yang ada pada burung Garuda tersebut memiliki makna sebagai simbol kemuliaan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Bella. Baik, terima kasih. Saya, Nadivia Bella Rizmaya, akan membacakan fungsi Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila tentu memiliki fungsi. Pancasila berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut 9 fungsi Pancasila, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dinda Anjani. Baik, terima kasih. Saya Dinda Rizky Anjani akan menjelaskan makna Pancasila. Menurut fungsinya sebagai pandangan hidup, Pancasila dibagi menjadi 5 sila yang harus diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kelima sila tersebut beserta maknanya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama yang ada pada Pancasila. Memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus memiliki kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan. Dalam hal ini, tentu saja menyesuaikan dengan agama yang kita anut serta kepercayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Karina. Perkenalkan, saya Karina Safa Amalo akan membacakan mengenai makna Pancasila. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Dalam sila kedua ini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia merupakan makhluk yang beradab, di mana artinya kita memiliki kedudukan yang setara di mata Tuhan, serta memiliki sikap adil dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki makna bahwasanya kita sebagai warga negara Indonesia wajib memiliki tekad untuk membangun persatuan seluruh bangsa Indonesia, serta menjaga adanya perpecahan yang terjadi. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini memiliki makna yaitu negara Indonesia sepenuhnya milik rakyat dan diatur oleh rakyat, dengan bijaksana dan serta menjunjung tinggi pengambilan keputusan melalui musyawarah dalam sistem demokrasi. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak serta kewajiban yang setara untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nisrina. Baik, terima kasih. Saya Nisrina Puspakirana akan membacakan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada sila yang pertama, yaitu bekerja sama dan saling bantu di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan tanpa pandang latar belakang agama. Sila kedua, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna, kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Sila ketiga, cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa Indonesia lewat prestasi di berbagai bidang akademik dan non-akademik. Selanjutnya ada sila yang keempat, yaitu mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir ada sila kelima, yaitu menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok N703 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sekian dan terima kasih.